Silaturahmi itu punya efek. Jadi pertemuan itu ada tiga: transfer knowledge, pembentukan jaringan baru, yang ketiga silaturahmi yang impactnya adalah memperpanjang umur. Ada nggak hadisnya itu? Silaturahmilah, karena dengan silaturahmi kamu akan panjang umurnya. Kenapa? Misalnya ini, hari ini, malam ini misalnya ya, jadwal di Lauhul Mahfuz itu betul gitu Ustaz bicara. Dadamu berdebar-debar seperti ada bunyi lonceng berbunyi. Itu yang terjadi di para youtuber itu. Kalau dia ngirim file, tolong tekan tombol loncengnya, artinya ada uploadan tayangan baru. Nabi Muhammad 1450 tahun yang lalu sudah mendapatkan ilmu langsung dari Jibril. Jika dadamu berdentang, berarti Tuhan akan memberikan wahyu. Jadi Elon Musk, Bill Gates dan teman-temannya itu hanya meniru yang sudah terjadi pada masa Nabi Muhammad masuk pada masa era kenabian. Setuju nggak kira-kira ini? Islam adalah agama digital yang ditiru oleh orang-orang Barat yang kemudian memunculkan YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Thread dan lain-lain. Itu pertama. Jadi pertemuan ketika Pak Akir mengadakan acara seperti ini, usahakan datang secara langsung karena di situ ada proses transfer service, perpindahan data secara utuh. Kita bertemu ini, yang terbesar justru perpindahan yang lagi belajar energi, betul komandan? Yang tidak terlihat itulah angka terbesarnya. Yang diomongin teman-teman pertama tadi, termasuk Abdan yang beri kata sambutan selaku Presiden DA Cirebon, ada Presiden DA Pusat yang nasional, ini presiden juga kan? Kemarin presiden ketemu presiden kan? Iya, di Istana Lebak Bulus itu. Proses transformasinya apa namanya? Terjadi utuh. Kalau pakai Zoom, webinar itu hal yang paling saya hindari, kecuali dipaksa penyelenggaranya. Paling nggak ada 10%, 20% ilmu yang masuk, apalagi dilaksanakan, nggak mungkin terjadi. Anda boleh percaya itu, boleh tidak. Hak orang adalah percaya dan tidak, dan dua-duanya betul. Percaya boleh, tidak percaya juga benar, sama-sama benar, tinggal pilih. Itu yang pertama. Ada transfer knowledge dalam setiap pertemuan. Lalu manfaat kedua, cara-cara kayak gini perlu didatangi adalah selain knowledge sebetulnya networking, membangun jaringan baru, karena dengan itu nanti ada potensi uang atau bisnis baru. Trust atau kepercayaan orang terhadap orang ini tidak menipu. Oh, saya lihat orangnya jujur, saya lihat kemungkinan besar 90% benar adalah ketika bertemu muka baru terjadi transaksi bisnis atau potensi peluang bisnis. Kalau Anda, aku nggak kenal ya orangnya secara langsung, hampir pasti deal-deal bisnis sulit terjadi. Biasanya kalau toh awalan ya, yuk kita ketemu lagi, ngopi bareng untuk mendilkan yang kemarin kita bicarakan secara maya. Itu yang kedua. Jadi pertemuan itu penting untuk membangun networking secara nyata, faktual, yang membangun trust. Saya dipercaya Pak Akhir setiap ke Cirebon disuruh mampir karena kami sudah sering ketemu, sehingga beliau percaya sama saya. Dan ketika dia bikin poster, dia yakin saya akan datang ke sini dan dia tidak akan malu karena dianggap posternya hoax. Lu pembicaranya nggak datang. Kenapa dia berani memastikan saya bakal datang ke sini? Entah 7 menit, 10 menit, 1 jam, 2 jam, 7 jam. Karena sudah terbangun pertemuan yang lama secara nyata. Secara nyata itu bukan di Gucci, bukan di sini apa? Wisatanya
Pangandaran enggak, kita bertemu itu ya di Jerman, di San Francisco, di Italia, di Israel atau di mana lah yang apa memungkinkan kita. Kalau bahasa hadisnya, kalau kamu ingin tahu perilaku tabiat temanmu yang sesungguhnya, ajaklah dia safar selama 3 hari. Nah, kalau sama Pak Akhir ini nggak 3 hari saja bisa, karena ketika berangkat kita nggak pernah tahu kapan mau pulang. Ini kapan pulangnya ya terserah, atau Pak Akhir seminggu bisa, 2 minggu bisa, 10 hari bisa, sebulan juga bisa. Semakin sering ketemu, semakin terbangun trust. Semakin terbangun trust, semakin besar kemungkinan punya potensi rezeki datang, potensi bisnisnya ada. Dan yang ketiga, pertemuan seperti ini menjadi penting. Ada fungsi yang ada di hadis juga. Ini bagian dari silaturahmi. Betul apa betul? Tiba-tiba teman mengenal Mas Iman yang jauh-jauh dari Sumedang, yang dalam tempo 5 tahun bisa membuat satu desanya 400 orang jadi penjahit semua untuk bikin jilbab, gamis, batik, mukena yang diekspor kemana-mana. Dan beliau menjadi patokan andalan penanggung jawab rezeki 400 orang ini. Hari ini baru tahu, baru ketemu. Dan boleh kalau Anda ingin belajar bagaimana membangun bisnis, dengan catatan ada pertukaran energi. Pertukaran energi itu gimana? Ya Anda mainlah ke Sumedang. Artinya nanti ada waktu yang hilang, ada ongkos bensin yang hilang, ada keluarga yang ditinggalkan. Itu pasti ilmu akan masuk, karena beliau akan menghargai ini jauh-jauh sudah datang. Kalau saya nggak kasih ilmunya yang beneran, akan menghantam saya sendiri. Saya berbohong, saya nanti akan dibohongi orang, pasti dapat ilmu benernya. Nah, yang ketiga adalah silaturahmi itu punya efek. Jadi pertemuan itu ada 3: transfer knowledge, pembentukan jaringan baru. Yang ketiga, silaturahmi yang impaknya adalah memperpanjang umur. Ada nggak hadisnya itu? Silaturahmilah, karena dengan silaturahmi kamu akan panjang umurnya. Kenapa? Misalnya ini, hari ini, malam ini misalnya ya, jadwal di Lauhul Mahfuz itu Israel dikasih apa namanya, draft. Malam ini jam 11.25 harusnya Mas Ibu waktunya untuk out dari dunia. Jadwalnya Israel mencabut nyawanya. Dia datanglah ke Jogja ke rumah saya, ketok-ketok pintu. Lalu tanya, Mas Ibu ada? Oh, ini lagi memberi kuliah malam di Cirebon, lagi safar Israel. Oh gitu ya? Oh ya sudah. Kalau gitu saya tak kembali. Dia balik lagi ke rumah. Artinya hari malam ini saya selamat nyawanya akibat dari silaturahmi. Kan dicoret gitu akhirnya. Oh lagi silaturahmi, berarti nggak jadi saya cabut. Ya, padahal itu Lauhul Mahfuz malam ini harusnya saya meninggal. Ya, kalau sering-sering ingin menghindari malaikat Israel, sering-seringlah keluar rumah pergi silaturahmi. Anda dapat pengetahuan, Anda dapat jaringan. Yang ketiga, terhindar dari malaikat Israel.